Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan malam ini kita bisa berkumpul lagi, duduk bersama di hadapan firman-Nya. Kalau kita jujur, dunia kita sekarang ini memang makin rusak. Yang benar bisa dipelintir jadi salah, yang salah malah dibela habis-habisan. Kita bisa lihat sendiri di sekitar kita, ada orang yang jujur justru dipersulit, sedangkan orang yang curang malah dipuji. Itulah realita dunia kita sekarang. Di tengah situasi seperti ini, firman Tuhan lewat Rasul Paulus mengingatkan kita supaya tetap berbeda, supaya kita hidup kudus, tidak larut dengan arus dunia. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema hidup kudus di dunia yang rusak. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Buka hati kami Tuhan supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini bukan hanya masuk di telinga kami saja, tetapi juga mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita ini adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, tadi kita membaca firman Tuhan, ada satu kata menarik di ayat 15. Apakah persamaan Kristus dengan Belial? Nah, apa sih sebenarnya Belial itu? Kata Belial berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Belial, yang artinya tidak berguna, jahat, pemberontak. Di perjanjian lama kata ini dipakai untuk menyebut orang-orang yang fasik. Contohnya, anak-anak Imam Eli disebut anak-anak Belial karena mereka hidup seenaknya, tidak takut Tuhan. Kita bisa melihat di 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam tradisi Yahudi kemudian, kata ini berkembang menjadi sebutan untuk pribadi jahat, bahkan identik dengan iblis. Jadi ketika Paulus menuliskan Kristus dan Belial, ia sedang menegaskan kontras yang tidak mungkin disatukan. Kristus adalah terang dan kebenaran, sedangkan Belial adalah kegelapan dan pemberontakan terhadap Allah. Artinya, orang percaya tidak boleh menyatukan hidupnya dengan gaya hidup dunia yang penuh dosa. Sebab itu sama saja menghubungkan terang dengan gelap. Ada 3 hal penting yang ditekankan Paulus dalam bacaan ini. Yang pertama, hidup kudus berarti tidak berpasangan dengan dunia. Ayat 14 dan 15. Paulus menggunakan gambaran berpasangan atau ikat seperti lembu dan keledai dalam Ulangan 22 pasal 10. Jika dua binatang ini yang sudah pasti berbeda sifatnya dipaksakan bersama, mereka tidak bisa berjalan selaras.
Begitu juga dengan anak-anak Tuhan, tidak bisa hidup selaras dengan dosa. Yang kedua, hidup kudus berarti menjadi bait Allah, ayat 16. Kita bukan hanya sekedar orang beriman, tetapi kita adalah bait Allah yang hidup. Itu berarti tubuh kita, pikiran kita, dan tindakan kita seharusnya dipenuhi oleh kehadiran Tuhan, bukan oleh berhala zaman ini, baik itu uang, kesenangan, kekuasaan, popularitas. Yang ketiga, hidup kudus berarti memisahkan diri dari kenajisan, ayat 17 dan 18. Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda, bukan berarti menjauh dari dunia secara fisik, tetapi tidak larut dalam pola hidup dunia yang berdosa. Sebagai gantinya, kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dipeluk oleh kasih Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dunia ini boleh saja rusak, tetapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk tetap hidup kudus. Ingatlah, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kristus tidak bisa dipersatukan dengan belial. Maka marilah kita menjaga hidup kita agar tetap kudus, sebab kita adalah bait Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk hidup kudus di tengah dunia yang rusak. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terikat pada dosa, tetapi kami tetap setia mengikuti Engkau. Jauhkan kami dari setiap pengaruh belial dan jadikan hidup kami terang yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada malam hari ini. Kiranya firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita untuk hidup kudus di tengah dunia yang semakin rusak. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.